ada babi lewat gitu, ada ular, ada apapun gitu, hewan-hewan yang emang masih primitif banget. Iya. Itu dia udah ngabdi udah ada setahun lah di situ. Tapi karena kasihan anaknya tuh pengen lihat bis. Hiji dua tilu gaspol. Aku relak dulu. Oke. Halo. Halo, bisa suaranya udah bagus? Udah. Lanjut ngabdi ya. 10 tahun. 10 tahun. Lanjut. Emang si PN ya, emang si PNS ya. Ya kan PNS, tapi dari Jawa juga, jauh sama keluarga. Emang orang Jawa itu kayak gitu emang katarsisnya ya? Yang bisa tahan gitu di negeri orang. Beda sama orang gue yang Sunda. Kalau lu kiranya lu ditempatin di daerah jauh, lu mau gak sebenarnya? Kalau ini daerah Jawa. Iya, selain daerah Jawa, misalkan. Emang Banten nggak Jawa? Banten kan Jawa, tapi kan beda lagi. Iya, tapi kan sama-sama Jawa. Iya, sama Jawa. Iya. Kalau konteksnya tuh gini, aku sebel ya sebenarnya sama orang-orang sekitar Jakarta yang selalu bilang Jakarta sama Jawa tuh beda, padahal masih satu pulau. Iya, padahal orang Jakarta yang numpang ke Pulau Jawa, ke orang Jawa ya. Dan menurut gue kalau lo bilang gimana kalau lo mengabdi nggak di Jawa, ya berarti bener. Pikiranku ya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua gitu, bukan yang di Jawa, Banten gitu. Ya pokoknya di luar itulah, di luar yang di Kalimantan, yang di Aceh gitu. Gimana sih lo perasaan lo? Ya aku sih oke sih. Kalau emang ya siap nggak siap sebenarnya. Cuma tuh kayak kesiapan mental aja sih kalau itu. Soalnya aku juga pernah kan diceritain sama sepupuku. Dia tuh kayak udah disuruh mengabdi tuh. Dia tuh orangnya kan orang Madura. Tapi dia tuh dibuangnya tuh di pulau lain lah pokoknya. Nggak tahu aku pulau apa. Lumayan gitu dari Madura. Jadi harus nyebrang kapal. Dan semua keluarga kan diboyong ke sana. Biar lebih enak gitu lah. Di sana tuh dibayar nggak pakai uang, tapi kayak sistem barter, masih zaman dulu banget. Terus di situ nggak ada listrik, di situ nggak ada internet, nggak ada semuanya. Dan kata sepupuku itu kalau ngajar ya kadang ada babi lewat gitu, ada ular, ada apapun gitu, hewan-hewan yang emang masih primitif banget. Itu dia udah ngabdi udah ada setahun lah di situ. Tapi karena kasihan anaknya tuh pengen lihat bis, kayak dia tuh anaknya tuh bilang gini, mah pengen lihat bis tuh kayak gimana sih gitu. Terus kayak ya Allah dek, kok bis doang nggak tahu gitu kan. Ya udah deh gitu, nggak usah deh, ya udah deh nggak usah jadi PNS aja lah, ke kota aja kalau kayak gini gitu. Berarti dia agak mengundurkan diri gitu dari. Iya, mengundurkan diri. Padahal PNS. Tinggal berapa tahun doang gitu loh. Iya. Ya gimana ya? Mental sih itu urusannya, harus benar-benar kuat. Iya, tapi emang dulu tuh kalau buang tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akalnya tuh kayak terlalu jauh banget gitu. Iya, pengabdian kan. Nah, di keluargaku kan emang basicnya kebanyakan pendidikan. Jadi tuh banyak lah sharing-sharing gitu. Tapi ya emang biasanya tuh kayak pas lagi pengabdian itu pasti ketemu jodoh. Kadang. Iya betul. Ya kalau lu jodohnya di lu ngajar ya gimana? Iya sih. Banyak juga sih yang kayak gitu. Tapi dulu tuh kebanyakan kayak yang di Jawa tuh dibuangnya ya kayak di Kalimantan lah, di Sumatera, di Papua gitu. Yang jauh banget, emang beda pulau. Tapi kalau sekarang sih enggak. Enggak sejauh-jauhnya sesama lah, sesama Jawa lah. Masih satu pulau lah, iya. Satu pulau. Soalnya sepupuku kemarin kan juga tes CPNS itu dia keterima. Dia orang Semarang, tapi dibuangnya di Cilacap.
masih deket. Jadi is okay lah gitu. Ya kalau sekarang sih is okay karena sudah banyak juga sebenarnya yang emang orang itu gitu ya, orang-orang yang mengabdi di sana yang sukses gitu ya, yang bisa membuat anak-anak pintar dan mereka akhirnya ya gimana ya, tumbuh lah gitu. Soalnya sakit juga sih. Lu daftar CPNS? Halo? Halo? Halo. Iya, kenapa? Enggak. Sakit juga sih jadi guru. Tapi gimana ya? Lu sih belum seperti gue yang sudah mulai meniti gitu ya, udah 3 tahun lamanya. Tapi yang penting semangat aja kalau jadi guru. Kalau dari kesahnya nanti aja terakhir. Gini aja sebenarnya sudah kayak keluh kesah banget ya. Apalagi gue di semester 7 ini kan kayak capek banget. Soalnya tuh kayak yang harusnya semester 7 tuh mata kuliah tinggal dikit, tinggal beberapa doang, nggak ada 5 biji kan. Terus udah waktunya juga kayak nyusun skripsi, tapi gue nggak bisa gitu karena nggak tahu ya, sistem di kampus gue tuh bikin orang pengen nyerah gitu loh. Gue kan harusnya gini, gue kan harusnya KKL, kuliah kerja lapangan. Nah, harusnya itu tuh di semester 6, tapi diundur jadi di semester 7. Di semester berapa? 7 ini. Semester 7. Nah, karena kan dulu masih pandemi, dah berharapnya tuh ini tuh bisa pergi gitu, biar enak aja gitu. Tapi nggak jadi. Udah KKL nih, terus KKN, terus magang. Aku sebenarnya sih is okay ya. Iya. Tapi kenapa harus dalam 1 bulan yang berbarengan gitu? Jadinya tuh kayak membagi waktunya tuh bingung gitu. Ya sulit, benar ya, sulit emang aja. Ya. Iya. Gimana ya? Lu harus membagi 3 diri lu kira kan, atau berapa gitu. Iya, belum kuliah juga. Iya, belum. Kan kayak meledak gitu kan rasanya, kayak nyerah dulu. Kayak aku ya kayak curhat gitu ke orang tua, kayak ke temen atau apapun gitu. Ya Allah, gini banget ya, semester 7 berat banget. Kemarin kukira berat gitu, ternyata masih ada yang lebih berat gitu. Dan ada yang akan lebih berat lagi. Iya. Ketika lu masuk ke dunia pendidikan. Ini banget sih hidup saya gitu kan. Kan awalnya kayak weekend nih gitu kan. Iya, mau liburan lah ke mall lah, ke mall gitu. Kan awalnya kan gitu kan. Aku weekend mau liburan ke Surabaya gitu. Malah ada magang, aduh. Gak jadi liburan aku bilang gitu. Kenapa? Itu ada magang, ya udah gitu. Magang aku kan dari Agustus, terus September, Oktober aku ntar udah ujian, jadi udah selesai di Oktober. Terus habis itu September awal tuh itu ada KKL, terus ada KKN sebulan. Aku kayak anjing banget nih dosennya, emang sumpah nyebelin banget. Terus kita tuh yang mahasiswa lainnya, maksudnya ini khusus yang pendidik doang ya, yang betul. Lain tuh nggak yang kayak sesibuk kita gitu. Iya. Sampai ditanyain ke dosen, kalau KKN kan hitungannya satu kampus kan, nggak fakultas apa prodi. Itu sampai ada yang tanya, beda prodi. Bu, mohon maaf, ini kan kita yang mahasiswa FKIP kan ada magang, itu gimana ya cara bagi waktunya, sampai tanya gitu. Ya itu kreativitas Anda untuk membagi waktu gitu. Bagi waktu tidak termasuk dalam kreativitas ya, mohon maaf nih gitu. Aduh, capek gitu kayaknya. Begitulah dosen Anda, nak. Selamat menikmati. Lucu. Pokoknya
pokoknya semangat aja lah. Terus kayak KKN kan, KKN ku tuh satu desa lah, di desa sendiri. Nah enak kan kalau desa sendiri mah. Bentar. Halo, boleh gue rekam gak ini percakapan? Halo. Halo, Salsabila. Oh, halo. Halo, Salsabila namanya atau Sal apa ini? Miss Bullshit. Iya, Sal. Gue send deh. Sakit, Cok. Dan aku kan KKN kan itu di desa sendiri. Jadi kayak teman-teman yang satu kampus ya udah jadi temen itu. Nah, kebetulan yang pendidikan nih 2 orang doang di satu desa ini tadi. Temanku tuh kalau ngajak KKN tuh kayak 3 hari berturut-turut dikerjain terus gitu kan. Terus aku kayak gini, ya Allah, satu-satu napa aku gituin. Lu enak pada nganggur, gue nggak nganggur anjing, gue gituin. Nggak ada kerjaan kan di rumah. Gue tuh kalau nganggur mau KKN, kalau nggak nganggur ya saya magang masalahnya. Saya pusing sampai kayak gitu menggaji dirinya. Masalahnya juga laporannya kenapa sama-sama di akhir September gitu. Anjir. Nggak di situ. Gue tuh lu ngerjainnya gitu kayak gimana? Nggak tahu deh. Udah gue cicil tuh 1 doang, yang lain belum. Pusing saya. Bareng-bareng, terus habis itu kan Senin Minggu kemarin tuh udah mulai kuliah. Aduh, itu saya berharap cuman kontrak kuliah. Biasanya kan kayak gitu doang di awal. Itu kagak, itu udah dijelasin panjang lebar, terus habis itu dikasih tugas juga, bikin proposal juga. Aduh, pusing saya tuh. Tapi yang pertama sih masih kayak memaklumin gitu. Ya udah dikerjain, santai aja, nggak usah terlalu dipikir, terlalu keras nanti bisa sakit dan ini udah sakit Bu masalahnya gitu. Anjir. Beban hidup lu, Cok. Kasihan amat lu. Gak kayak gue ya kuliahnya, beda sih kayak gue emang. Iya, kayak ya udahlah, gimana lagi, jalan aja, ntar juga ada jalannya. Dan ntar juga ada menyesalnya dan mengeluhnya. Saya sih setiap hari juga ngeluh ya. Wajar lah. Sampai aku tuh kadang tuh bingung ya. Pas di awal-awal magang itu tuh kayak ngerasa capek. Nah, aku tuh kayak gini mikirnya. Apa aku gara-gara kebiasaan nganggur ya, kayak di rumah gak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada aktivitas malah overload kayak gini gitu. Tapi emang jujur tuh ngerasa capek banget. Dan kemarin kan kebetulan di SD kan itu apa UTS 2 minggu. Jadi kayak pihak mahasiswa tuh minta berangkat cuman seminggu 3 kali. Ya udah itu agak enakan gitu loh. Bisa nyambi KKN itu tadi. Kayak ya udah hari ini libur KKN, besok magang. Besok KKN, besok magang gitu. Kayak nggak pernah ada waktu buat istirahat atau tidur yang lama gitu. Sampai kadang dia pengen gitu nongkrong atau ngapain refresh pikiran tapi nggak bisa. Sebel. Ya harus gimana ya, jalani aja sih. Kalau ditanya berat sih berat.
bahkan berat banget loh. Kok lu suara lu ngilang lagi? Ah, emang diem. Oh emang diem, kayak ngilang. Ya gimana ya, kalau gue bilang semua orang beda-beda lah. Kalau cerita gue mah masih ambil simpel doang. Simpel. Kalau gue mah simpel aja. Kalau lulusan kuliah gue kan beda, universitasnya emang nggak ada segala macam kegiatan gitu, terutama setelah pandemi ini gitu ya. Dan alhamdulillah kalau ditanya sekarang